sebagai sebuah seni tiga dimensi. Bonsai telah merebut hati para penggemarnya di seluruh dunia dengan beraneka ragam bentuknya dan juga beraneka ragam pola dan juga gerak serta garis dasarnya, mulai dari akar, gerak garis batang, dan juga kanopi ataupun mahkota. Bonsai memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri, bahkan tidak ada satu bonsai pun yang sama dari sekian juta bonsai yang ada. Itulah keistimewaan tanaman bonsai. Ketika kita perhatikan seperti apapun bentuk gerak dasarnya, ketika kita sudah melihat tajuk ataupun mahkota ataupun penataan kanopinya pada sebuah tanaman bonsai, hanya ada beberapa bentuk secara garis besarnya. Yang pertama adalah bentuk segitiga simetris, kemudian bentuk segitiga asimetris, lalu bentuk silindris, dan juga bentuk kubah. Bisa sahabat-sahabat dan juga teman-teman lihat ataupun pahami, hampir semuanya memiliki bentuk mahkota yang saya sebutkan tadi. Itulah beragam bentuk dari mahkota tanaman bonsai yang ada. Nah, mahkota bonsai ataupun kanopi menjadi sangat penting karena mahkota bonsai ini sebagai penanda kematangan atau semakin jadi pohon bonsai yang ada. Dan ini menandakan bahwa sebagai kematangan anatomi dan juga bahwa mahkota bonsai ini sebagai penanda bahwa pohon bonsai tersebut memang sudah jadi miniatur pohon besar di alam yang sudah tua dengan komposisi dan anatomi bonsai yang lengkap. Bentuk mahkota atau kanopi yang sudah jadi tidak terlepas dari adanya kerangka yang membuat mahkota bonsai itu ada. Nah, penataan kerangka tidak terlepas juga dari adanya penataan cabang. Nah, penataan cabang ini bertujuan untuk menyediakan anatomi kerangka dasar pembentukan mahkota. Kerangka dasar bentuk mahkota atas dimulai dari letak bidang anatomi cabang pertama, lalu cabang kedua, dan selanjutnya. Jumlah bidang anatomi cabang yang digunakan sebagai kerangka dasar mahkota minimal sejumlah 4 cabang atau lebih sesuai dengan keinginan. Ditambah dengan kepala mahkota. Arah tumbuh setiap bidang cabang mengarah ke segala arah sehingga membentuk pola atau susunan bentuk 3 dimensi.
Selain adanya penataan cabang sebagai kerangka dasar dari mahkota, dibutuhkan juga adanya penataan ranting dia sebagai kerangka dari mahkota masing-masing cabang yang nantinya dalam satu kesatuannya akan membentuk suatu mahkota ataupun tajuk secara keseluruhan dari pohon bonsai yang ada. Nah, penataan ranting, penataan di setiap bidang anatomi cabang oleh bidang anatomi ranting minimal digunakan 3 ranting. Jadi 3 ranting minimal ya teman-teman ya sobat bonsai, yang arahnya mendatar dan 1 ranting yang arahnya ke atas, atau bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan dari si pembuat bonsai tersebut. Begitu pula pada penataan anak ranting. Ketika cabang dia sebagai kerangka mahkota, kemudian ranting dia sebagai kerangka mahkota cabang, kemudian anak ranting dia juga sebagai kerangka mahkota dari ranting. Nah, penataan di bidang anatomi ranting oleh bidang anatomi anak ranting minimal digunakan 3 anak ranting yang arahnya mendatar dan 1 anak ranting yang arahnya ke atas, atau bisa disesuaikan dengan keinginan. Nah, kemudian dari keseluruhan kerangka, mulai dari cabang, ranting, anak ranting, dan seterusnya, kemudian didapatkan adanya pola penataan mahkota atas dari pohon bonsai. Pola penataan mahkota atas ini hanya sebagai pengantar untuk membentuk daya hayal sesuai dengan selera dan juga keinginan. Usahakan bidang anatomi mahkota atas tidak tumpang tindih dan tinggi rendah. Berikutnya seperti menyerupai susunan gelombang awan atau disesuaikan dengan selera yang diinginkan oleh si pembuat bonsai tersebut. Oke sahabat bonsai, itu adalah teknik dasar kita membuat tajuk ataupun mahkota dari pohon bonsai. Sekali lagi terima kasih, semangat berkarya, salam satu hobi bonsai Indonesia, small tree big tree.